kesehatan khususnya di remaja ya dok ya, untuk kesehatan mental mungkin ya dok ya. Apalagi di akhir-akhir ini ya dok ya, mungkin 2 minggu terakhir ini kita sering banget ngedenger ya dok ya, adanya cerita seorang mahasiswa atau remaja yang ada yang bunuh diri begitu ya dok ya. Sedangkan bunuh diri itu kan tidak secara tiba-tiba muncul keinginan tersebut ya dok ya. Secara teori pun ada prosesnya terlebih dahulu ya dok ya. Gitu dok. Nah dokter sebagai ahlinya, pakarnya gitu dok, secara definisi itu sebenarnya untuk kesehatan mental pada remaja, anak atau remaja itu seperti apa sih dokter? Boleh dijelaskan? Iya. Jadi kita mengharap kalau remaja gitu ya, remaja itu yang dibilangin sehat mental itu dia merasa bahagia. Ya, bisa menerima dirinya sendiri dan orang lain gitu ya. Kemudian salah satunya dia bisa produktif, bisa sekolah gitu ya. Jadi itu diantaranya gitu ya. Dan bunuh diri itu sebetulnya betul, Dr. Dandi, tidak ujuk-ujuk bunuh diri gitu ya. Biasanya anak-anak itu biasanya diawali oleh depresi gitu ya, oleh depresi, kemudian dia merasa tidak ada yang mengerti gitu sama dia gitu ya. Betul. Temannya, ibunya, atau kadang-kadang gurunya, walaupun ibu atau guru atau teman sudah berusaha. Dan biasanya gitu ya, kalau guru sama orang tua kan suka ngasih nasihat gitu ya. Jadi kalau udah ngasih nasihat, jadi dengan kata lain apa yang dia pengen ceritakan jadi tidak didengar gitu. Malah jadi terputus jadinya. Iya gitu. Dan bunuh diri itu untuk di bagian psikiatri adalah merupakan suatu emergency. Jadi tanda bahaya ya dok. Betul, jadi emergency sekali karena kita juga nggak mau kehilangan pasien kita gitu. Betul dokter. Berarti dok kalau untuk secara poinnya adalah yang sering terjadi apalagi untuk kondisi saat ini ya dok ya, hilangnya 3 ya dok ya. Pertama adalah dukungan dari dirinya sendiri ya dok ya, lalu internalnya itu yaitu dari keluarganya sendiri, eksternal baik itu teman-teman, lingkungan, guru ya dok ya. Karena memang yang sering dan didengarkan juga dok dari beberapa pasien bahwa apalagi mungkin di Indonesia ini pendekatannya kalau dengan masalah seperti ini tuh lebih ke pendekatan secara internal dulu ya dok ya. Jadi bahkan orang tua belum memahami bahwa sebenarnya bahaya nggak sih yang kayak begini gitu, belum tahu batasannya tuh kapan sih harus pendekatan secara kekeluargaan gitu ya dok ya, atau sampai dibawa ke rumah sakit atau ke dokter gitu dok. Oke dokter, tadi kan secara definisinya sudah dokter, terus batasan-batasan juga sudah. Kalau untuk secara gejala nih dok, itu bagaimana sih dok? Ada nggak sih sebenarnya gejala-gejala pada anak atau remaja yang bisa kita katakan bahwa kesehatan mentalnya ini mulai bermasalah begitu dokter? Jadi gejala-gejalanya itu biasanya ada gejala perilaku, perubahan perilaku, kemudian emosi gitu ya. Salah satunya kalau perubahan emosi biasanya anak itu jadi emosinya jadi terlihat sedih gitu ya, mudah menangis gitu. Tapi kalau misalnya bedanya gimana kalau misalnya sedih biasa sama sedih depresi. Jadi kalau sedih depresi itu biasanya adalah penurunan suasana perasaan itu minimal sama 2 minggu. Jadi kalau misalnya kita sedih karena kita nilainya jelek atau kita baru dimarahin sama orang tua itu sedih biasa. Tapi kalau depresi itu memang sampai 2 minggu lamanya. Kemudian anak itu kadang-kadang kalau depresi juga jadi kehilangan minat ya, yang asalnya dia punya hobi-hobi, jadi dia juga jadi males gitu ya. Kemudian dia merasanya lelah terus gitu. Jadi padahal dia nggak ngapa-ngapain tapi dia lelah. Kemudian ada penurunan berat badan atau naik berat badannya, atau jadi nggak mau makan atau jadi makannya jadi banyak gitu ya. Terus kadang-kadang ada pikiran-pikiran untuk misalnya mengakhiri hidup gitu seperti kayak gitu. Jadi itu adalah tanda-tandanya. Dan kadang-kadang anak-anak tuh jadi diam di kamar, nggak kemana-mana gitu, mengurung diri itu. Jadi mesti hati-hati. Kemudian
sekarang itu kadang-kadang lagi musim anak-anak bilangnya barcode. Jadi kadang-kadang mereka suka menyayat tangan, ya menyakiti diri sendiri, membenturkan kepala gitu karena mereka merasa bahwa kalau depresi itu merasa bahwa hampa gitu ya, nggak ada rasanya. Betul. Jadi seperti itu. Dan menyayat itu bukan berarti dia ingin bunuh diri. Ada dua macam. Satu yang memang ingin bunuh diri, dua memang bukan ingin bunuh diri, untuk menghilangkan rasa tidak enak dalam, ya tidak nyaman dalam perasaannya gitu, seperti itu.